Dari 18 negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di grup C. Meskipun Indonesia berada di grup yang dibilang berat, hal ini bukanlah sebagai suatu masalah bagi timnas Indonesia, di mana semua lawan yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 semuanya dianggap berat. Ditambah lagi negara-negara yang akan berada di grup C melawan timnas Indonesia merupakan 5 negara yang memiliki peringkat di atas Indonesia, khususnya Jepang yang saat ini berada di peringkat 17 FIFA dunia. Begitu juga Australia berada di peringkat 23 dunia. Selanjutnya Arab Saudi berada di peringkat 56, Bahrain di peringkat 81, dan Tiongkok di peringkat 86 FIFA dunia. Dan besar kemungkinan negara-negara yang berada di grup C ini bersama Indonesia akan merasa bahwa dirinya akan bermain di atas angin karena peringkatnya berada di atas Indonesia, dan boleh jadi mereka meremehkan Indonesia yang berada di peringkat di bawahnya. Namun mereka lupa bahwa dengan peringkat mereka yang berada di atas, dia memikul beban mental yang berat. Dengan peringkat yang tertingginya mereka dituntut untuk memperlihatkan kinerja dan performa terbaiknya melawan peringkat di bawahnya. Ini merupakan suatu beban mental, dan mereka tidak menyadari bahwa di balik semua itu mungkin saja dan boleh jadi ada suatu terobosan atau kejutan-kejutan yang terjadi di luar dugaan. Maka dengan kesombongan mereka yang menganggap enteng lawan di peringkat bawahnya, serta beban mental yang dia pikul sangat berat, hal inilah yang dapat kita manfaatkan sebagai peluang untuk menciptakan kejutan. Maka pasti Indonesia bisa mengatasi tim-tim berat tersebut bila kita menggunakan trik dan strategi berikut ini. Pertama, untuk mengatasi semua lawan yang dihadapi di grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia ini, maka pemain timnas Indonesia harus memanfaatkan umpan-umpan terobosan yang terkontrol dan tepat sasaran, yaitu harus dapat melakukan passing, membelah pertahanan lawan dan mengirim bola ke daerah-daerah kosong pertahanan lawan. Selain itu juga berupaya agar bola tidak dapat diambil oleh pemain lawan. Beberapa trik-trik terobosan di sini dapat dilakukan, itu dengan menguasai dribbling atau menggiring bola, di mana setiap pemain Indonesia harus mampu mengelola dan menguasai dribbling dalam menghadapi semua lawan. Selain dribbling, pemain juga harus dituntut untuk menguasai teknik pengelolaan passing yang akurat dan tepat dalam memberikan umpan kepada rekan tim dan menempatkan bola di daerah kosong pertahanan lawan. Maka untuk bisa melewati ronde ketiga
kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, para pemain timnas Indonesia, khususnya pemain naturalisasi yang telah banyak menimba dan memperoleh pengalaman di liga-liga Eropa, untuk bisa meniru gaya atau teknik-teknik dribbling dan passing seperti yang dilakukan oleh pemain Eropa atau pemain kelas dunia di klub-klub kasta tertinggi. Berikut ini adalah dribbling yang handal yang dilakukan oleh beberapa pemain kelas dunia yang bisa ditiru oleh pemain timnas Indonesia, khususnya pemain naturalisasi muda yang berbakat dan memperoleh pengalaman di liga-liga Eropa. Pemain timnas, khususnya pemain naturalisasi, bisa mengambil pelajaran atau belajar banyak dari master dribbling kelas dunia dan Eropa. Di antaranya adalah Adam Traore. Dia adalah pemain Wolverhampton dan sebagai master dribbling urutan pertama dunia saat ini, di mana dari 145 dribblingnya menghasilkan rasio kesuksesan 74%. Wilfried Zaha merupakan master dribbling terbaik dunia kedua, dari rekor menggiring bola atau dribblenya sebanyak 219 kali, yang merupakan angka dribbling tertinggi di Eropa, dan dia berhasil mencapai rasio sukses 62% selama karirnya di sepak bola Eropa dan dunia serta MLS Amerika. Messi juga termasuk master dribbling kelas Eropa dan dunia, di mana dari 163 dribblingnya berhasil mencapai rasio kesuksesan sebesar 72%. Pemain bek kanan terbaik dunia saat ini yaitu Trent Alexander-Arnold, merupakan master passing terbaik dunia pertama saat ini. Kira-kiranya pemain timnas, khususnya pemain naturalisasi, juga perlu belajar dari master passing terbaik dunia dan Eropa saat ini. Dia merupakan produk dari Akademi Liverpool, dan debutnya sebagai passing terbaik dunia dan Eropa terjadi sejak 2016. Berkat kualitas passing terbaiknya di dunia, maka dia berhasil membawa Liverpool meraih. Paul Pogba juga merupakan master terbaik passing dunia saat ini, di mana bersama dengan Manchester United dia secara fisik memiliki akurasi kemampuan passing yang sangat baik, dan dia sebagai pemain sayap kiri yang memiliki akurasi passing sangat baik. Toni Kroos juga merupakan master passing terbaik dunia saat ini, di mana dia bersama Real Madrid dan Los Blancos, dia berhasil dengan kemampuan passingnya yang luar biasa menghantarkan Real Madrid meraih 3 gelar Liga Champion berturut-turut dan 2 gelar Liga Spanyol. Kevin De Bruyne juga merupakan salah satu master passing terbaik dunia saat ini, mana sebagai mega bintang di Manchester City dia tidak diragukan kemampuan passingnya yang sangat luar biasa. Dan bersama Manchester City, Bruyne membuktikan keunggulan kualitas yang berkelas dunia lewat kreativitas passingnya yang sangat luar biasa dan menonjol. Selain sebagai salah satu master dribbling dunia, Messi juga terkenal
salah satu master passing terbaik dunia saat ini. Berkat kualitas dan kreativitas dribbling dan passingnya di dunia, maka Messi tidak tertanding hingga kini. Kualitas dan kreativitas passing terbaik Messi dapat terlihat ketika dia bermain di PSG, kemudian bermain di tim nasional dan MLS Soccer Amerika Serikat, di mana kualitas passingnya tidak diragukan lagi karena tim-tim lawan dengan peringkat teratas seringkali memiliki beberapa beban mental yang sangat berat. Selain juga hal ini sebagai salah satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan, selain juga titik-titik kelemahan tim lawan yang bisa kita manfaatkan atau timnas manfaatkan untuk membuat suatu kejutan, seperti halnya kejutan yang terjadi di grup E Piala Euro 2024, di mana 4 negara Belgia, Romania, Slovakia, dan Ukraina berbagi angka sama, itu 4 poin di klasemen akhir grup E. Kejutan terjadi di mana Romania di luar dugaan mampu dan tampil menjadi juara grup dengan hasil imbang melawan Slovakia 1-1, dan ini merupakan fase 16 besar yang terulang sejak tahun 2000 bagi Romania. Kejutan lainnya terjadi di mana di luar dugaan Austria justru bisa mengalahkan Belanda dengan skor 3-2. Polandia berhasil menahan imbang Prancis 1-1. Dengan kejutan ini, hal ini mengubah posisi klasemen 3 tim. Kejutan Austria ini justru harus diacungkan jempol karena dia berada di grup dengan lawan-lawan berat yang di atas kelas itu. Tanpa disangka dia menjadi juara grup. Runner up-nya adalah Prancis dan Belanda di posisi 3 klasemen. Dengan hasil yang mengejutkan ini, maka Austria menjadi juara grup dan berhasil lolos ke babak 16 besar Euro 2024. Kejutan Euro 2024 lainnya terjadi ketika tim kuda hitam yang lolos ke Piala Eropa lewat jalur playoff justru membuat malu atau mempermalukan tim papan atas kelas dunia, yaitu Portugal, di mana Portugal dikalahkan skor memalukan 2-0. Itulah yang bisa dijadikan pelajaran buat timnas Indonesia untuk membuat suatu kejutan. Salah satu jebakan offside terbaik dunia sepanjang sejarah adalah jebakan offside Jepang, di mana jebakan offside tersebut tercipta saat Jepang melawan Senegal di Piala Dunia 2018. Saat skor masih imbang 1-1, Jepang berupaya memanfaatkan jebakan offside untuk tim Senegal. Jebakan offside tersebut terjadi saat tendangan bebas disambut oleh 6 pemain Senegal yang berdiri di dekat gawang Jepang. Namun aksi pemain Senegal tersebut oleh wasit disebut offside karena tidak ada pemain Jepang yang berdiri sejajar. Jebakan offside ini berhasil diciptakan Jepang berkat adanya kekompakan di antara semua pemain, sehingga pemain Senegal terjebak dalam posisi offside. Jebakan offside Jepang ini membuat pengamat bola terkesima, begitu juga para netizen yang menilai Jepang memiliki jebakan offside terbaik sepanjang sejarah. Maka tidak ada salahnya
timnas Indonesia bisa memanfaatkan jebakan offside seperti yang dilakukan Jepang. Hal ini merupakan salah satu trik atau strategi yang bisa digunakan untuk memanfaatkan kelemahan tim-tim lawan yang berada di peringkat teratas sehingga dapat mengantisipasi gol. Meskipun tim-tim negara papan atas atau negara grup C yang memiliki peringkat di atas Indonesia memiliki keunggulan, namun di balik semua itu terdapat beberapa kelemahan, antara lain beban mental yang sangat berat karena mempertahankan predikat teratasnya, dan kemudian mereka juga memiliki beberapa titik kelemahan yang perlu dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Kita ambil contoh beberapa kelemahan tim Jepang dan Australia yang menduduki peringkat 17 FIFA dunia dan peringkat 23 FIFA dunia. Beberapa kelemahan timnas Jepang antara lain: Jepang dinilai memiliki pertahanan yang lemah dalam mengantisipasi bola-bola mati seperti yang dimanfaatkan oleh timnas Vietnam Piala Asia usia 23. Kelemahan kedua dari Jepang adalah karena sebagian besar pemain Jepang berpostur pendek, maka Jepang mengalami kelemahan dalam mengantisipasi sundulan kepala. Titik kelemahan ketiga Jepang yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia adalah bahwa sebagian besar kiper-kiper Jepang memiliki pengalaman yang minim, seperti halnya kiper Gion Suzuki, Daya Maekawa, dan Taishi Brandon. Mereka ini dikenal dengan kiper yang memiliki pengalaman yang minim. Berikut ini adalah beberapa kelemahan timnas Australia yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Pertama, Australia memiliki kelemahan dalam pertahanan lini belakang, di mana sering tidak ada koordinasi yang baik antara back yang meninggalkan posisinya. Kedua, sektor back sayap Australia sering kosong. Hal ini pemain back sering meninggalkan posisinya untuk membantu penyerangan dan kemudian lupa untuk menempati posisi sebelumnya. Meskipun penguasaan bola Australia mencapai 71%, namun dia lengah dalam mempertahankan lini belakang dan dia lebih sering berada di pertahanan baris tengah. Kelemahan lainnya yang mungkin terdapat pada timnas Australia adalah dia mengalami kesulitan dalam bermain bola-bola bawah atau rendah karena postur tubuhnya yang tinggi. Selain itu, pada menit 70 ke atas terlihat stamina pemain Australia terlihat mulai mengalami penurunan stamina, dan ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia.